Aku pernah dekat sama cewek alim, tapi bukan sekedar alim. Ini alim versi hardcore. Kayak kalau dia sujud lama, debunya sampai istighfar gitu. Astagfirullahaladzim. Aku dekat sama dia bukan karena cinta doang, tapi karena aku pikir, wah, ini bisa jadi jalan menuju kebaikan. Bukan berarti karena aku bajingan ya, bukan kayak gitu. Aku nggak tahu. Ternyata jalan menuju kebaikan itu banyak tikungannya. Percayalah. Awalnya aku kenal doi ini dari Instagram. Dia nge-like story aku tentang kopi. Aku langsung GR dong. Wih, apa jangan-jangan dia suka aku? Jadi aku chat dia, aku bilang gini, suka kopi juga ya? Terus dia jawab, aku suka yang pahit, biar bisa ingat dunia ini fana. Anjrit! Aku langsung sadar, ini bukan cewek biasa. Ini ustazah bercadar digital. Singkat cerita akhirnya aku ajak nongkrong nih Uhti. Dia bilang, mau kita mulai dengan ilmu. Pesulap merah kali, ilmu apa coba? Aku kira ngajak diskusi ilmu kuliah, ilmu masa depan, ilmu apa gitu. Intinya aku udah senang kali lah, ya udahlah. Mau ilmu apapun itu, yang penting aku bisa jalan sama nih Uhti. Ternyata dia ngajak aku ikut kajian ilmu tafsir 3 jam. Mana aku datang pakai kemeja flanel lagi. Orang-orang lain pakai gamis. Sengaja aku duduk paling depan supaya dapat pahala lebih banyak. Itu pun aku ketiduran setengah jalan. Pas bangun dia ngeliatin aku sambil bilang, kamu ini ujianku. Aku? Lah aku ujian. Terus dia bilang, yang tenang, gak boleh kayak gitu. Orang sabar akan ditemani bidadari di surga. Gak dengar tadi? Langsung dong aku senyum. Semalam baru nonton anime. Besoknya langsung masuk surga. Saking lamanya itu aku gak pernah nongkrong karena ngejar Uhti alim ini. Teman-temanku pada komentar tuh. Ming, lu sekarang alim ya? Update soal coach agama. Terus gak pernah ikut nongkrong lagi. Ya aku jawab, nongkrong sih. Tapi di musola. Shock mereka. Keren lu. Apanya yang keren? Padahal aku dipaksa ikut pengajian online tiap malam minggu. Aku nih niat awalnya mau dapati doi pulang dari pengajian. Malah dapat quotes buku tentang Nabi Musa. Dan dekat sama cewek alim itu unik. Kita gak pernah nonton bioskop, katanya makruh. Kita gak pernah makan di luar berduaan, katanya mendekati zina. Pernah sih sekali kita jalan tuh ya. Sekali betul-betul jalan berdua. Ke bazar buku. Pas bayar, aku beli novel komedi. Terus dia bawa buku nih, mau bayar. Datang dong pahlawan kesiangan ini. Sini bukunya biar aku bayarin. Aku baca judul buku yang dia beli. 40 kesalahan dalam pacaran. Aku pegang bukunya, aku lihat wajahnya. Ada ibu-ibu guys. Waktu aku kasih ke doi, nih bukunya. Terus doi senyum. Tau gak senyum Joker? Joker pun kalau lihat aku kasihan di situ, nggak jadi dia bunuh aku, kasihan Joker. Dia aja hanya aku nongkrong. Nah, pas pulang, kita kan naik motor bareng ya. Tangan aku tuh nggak sengaja nyentuh tangannya. Dia langsung nanya, kamu udah wudhu? Aku bilang belum. Dia bilang gini, kita saling mengikhlaskan aja. Apanya yang ikhlas? Ini hubungan atau program tobat nasional? Aduh, yang paling parah. Keluarga aku udah mulai suka sama dia. Mama aku bilang, kau jaga dia bang. Dia bisa bawa kau ke surga. Kau kan jarang sholat. Terus aku bengong dalam hati. Kulihat langit-langit kamar. Bicaraku. Ini aku mau pacaran atau target akhirat. Kok bisa dia bawa aku ke surga? Yang namanya cewek tetap cewek. Jadi dia pernah ngambek. Aku tanya, kamu kenapa? Dia jawab, terserah. Aku kira cewek alim gak ada kode-kodean kayak gitu. Ternyata lebih parah. Terserahnya dia tutup pakai dalil. Terserah strip. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Astagfirullahaladzim. Sebelumnya aku pernah pacaran sama cewek. Beda banget. Yang ini tuh kalau aku telat dia maki aku. Nah ini aku dekat sama cewek alim. Aku telat dia gak maki. Dia senyum. Jadi kan kami jalan bertiga tuh. Aku, cewek alim sama adiknya. Pergi tuh ke tempat es krim. Aku beliin adiknya es krim. Tiba-tiba HP ku bergetar. Aku kirain siapa nih yang ngirim aku pesan.
Ternyata cewek alim tadi, tahu nggak yang dia kirimnya apa? Dia ngirim aku link ceramah, siksa orang yang tidak pernah menepati janji. Emang ada gitu ya di neraka? Nih, di neraka lagi pas jam istirahat, ada orang nongkrong berdua, tanya-tanyaan. Bang, lu kenapa masuk neraka? Telat jemput cewek bang. Nggak ada orang masuk neraka karena telat jemput cewek, nggak ada. Akhirnya hubungan kami udah mulai renggang tuh. Bukan karena selingkuh, bukan karena beda visi misi, tapi karena aku belum wudhu. Enggak. Jadi aku pernah bilang sama dia, aku sayang kamu. Terus doi jawab, jaga hati. Jangan biarkan syaitan membisikkan cinta yang semu di antara kita. Sakit bro, sakit. Udahlah ditolak, terus serasa dikafirkan aku. Tapi ya dari semua cewek yang pernah aku dekatin, emang dia sih yang paling berkesan. Bukan karena sering pegangan tangan, enggak. Pegangan tangan aja itu pun kalau nggak sengaja, dan itu harus ada syarat dan tayamum darurat, pokoknya ribet lah. Karena setiap kesentuh atau setiap apapun, ya kayak aku bilang tadi, dia pasti tayamum. Jatuhnya kayak binatang aku sebenarnya sama dia. Ya semenjak udah gak sama dia, akhirnya aku balik lagi dengan habitku, ngopi pagi-pagi. Tapi kali ini aku bawa buku tadi, buku 40 kesalahan dalam pacaran. Jadi aku ngopi, aku baca buku itu, di 10 menit pertama aku kayak dihipnotis. Sepertinya menarik. 20 menit pertama, benar juga ya. Setelah 40 menit aku baca bukunya, terus ada orang pacaran lewat. Dasar lo pejinah!